Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Shalom Abuna, selamat pagi. Salam Abuni juga, selamat pagi. Abuni, salam, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Sebentar ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Baik, Luar sehat. biasa. Amin. Abuna mohon izin maaf agak terlambat karena habis minum obat bangunnya agak sedikit telat. Abuna jujur saja. Jadi tadi mungkin sempat bingung ya Bapak Ibu ya, kok nggak masuk-masuk gitu ya? Iya betul. Ya lama ya. Iya Ibu Rika. Tapi yang lain Ibu Rika, Bapak Ibu semua sehat ya? Sehat ya. Terima kasih Abuna. Iya. Pemberkatan Abuna juga nih. Iya. Kebetulan juga ini suara mukanya nggak kelihatan. Oh iya. Kalau ini nggak tahu kayaknya sinyal ini. Tapi saya coba buka di device saya satu lagi sebentar ya. Semoga bisa. Oh udah kelihatan. Bisa. Udah kelihatan. Udah kelihatan? Oke. Udah. Sampaikan tangannya Bapak Ibu yang sudah bisa melihat muka Abuna. Sudah. Oke, saya sapa dulu ya sebelum kita mulai ya Bapak Ibu. Belum. Ya betul. Sapa dulu ya sebelum Belum kita kelihatan mulai. Abuna. Kalau saya belum Ibu? kelihatan. Sudah? Belum saya. Oh belum. Iya. Kalau ini di sini sih sudah. Ya, udah seperti biasa. Udah seperti biasa. Ya, Udah kelihatan ya. udah kelihatan Abuna. Oke, puji Tuhan ya. Saya izin sapa dulu untuk yang sudah hadir. Shalom, yang pastinya untuk Ibu Duma. Di sini urutan Ibu Duma, Femi, Pak Jusman dan Bu Nancy, juga Ibu Lani, juga untuk Ibu Lingga, Ibu Mariana, Ibu Ama Ratnawati. Shalom Ama. Bagaimana kabar pagi hari ini? Ya, puji Tuhan untuk Ibu Rika, Ibu Ayen, Ibu Acen, Ibu Afrina, juga Ibu Leli, Ibu Helmi, Ibu Heriana, Ibu Laura, Pak Mardani. Shalom Pak. Juga shalom juga Ibu Mimi dan Bu Sekar, Bu Susilawati, Bu Tia Pardede, Ibu Yani ya, Abuni Kartika, Mbak Uum. Shalom. Coba lambaikan tangannya sekali lagi Bapak Ibu, biar kelihatan semuanya yang buka kameranya. Oke, ini dia wajah-wajah yang bersuka cita ya, dan yang pasti menerima berkat di pagi hari ini, berkat tuntunan dan damai sejahtera Tuhan. Yang sepakat dan percaya boleh sama-sama katakan dengan Abuna amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih ya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bisa mulai. Semuanya sudah berkumpul. Ya, saya rasa kita bisa mulai ya. Baik, mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah memberikan kepada setiap kami pertolongan, penghiburan dan juga kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas janji-Mu yang setia, yang menguatkan kami dan menopang kami. Kami tahu betul janji-Mu yang mulia ini, yang spektakuler ini juga harus melewati tantangan demi tantangan dan hal-hal yang juga spektakuler. Dan dengan spektakuler pula Engkau memberikan kepada kami kekuatan dan juga kemampuan dan kemauan, damai sejahtera sukacita,
Kami tetap pegang janji setiamu Tuhan, dan kami tetap lakukan bagian kami. Sebab demikianlah Engkau yang memegang janji setiamu kepada kami dan yang kasih melakukan perintahmu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk setiap kekuatan yang Kau berikan, sehingga hamba-Mu boleh dapat memulai ya Tuhan. Sebab bagi manusia apa yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia apa yang terlambat, tetapi bagi Allah tidak pernah ada yang terlambat. Sebab Engkau yang selalu mengikat kami dengan perjanjian-Mu dan janji setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yuk tepuk tangan dulu. Amin. Kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih, seperti biasa ya, saya mohon izin. Baik, pujian yang satu ini akan kita naikkan di tempat kita masing-masing. Ya. Sebagai pengakuan kekaguman kita kepada Tuhan. Dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat
dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku kagum akan Engkau Tuhan, setiap rencana-Mu dalam penyertaan-Mu Tuhan. Ku mau tetap setia, oh, oh. Mari kita angkat wajah kita di hadapan Tuhan. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Oh, tak pernah Kau tinggalkanku Tuhan. Yang tetap percaya bahwa mengalami penyertaan Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin di tempat kita masing-masing ya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, percayalah Bapak Ibu, apapun yang terjadi Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yuk sama-sama taruh tangan di dada yuk. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus akan selalu menyertaiku. Yes. Ya Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama melanjutkan ya Bapak Ibu. Selain juga nanti kita juga seperti biasa ada pokok doa yang akan kita naikkan. Karena ada pokok doa yang sudah masuk. Kalau Bapak Ibu baru teringat, oh iya ada yang mau minta tolong doakan nih, bisa langsung tulis di chat room ya. Jadi kalau di Zoom itu ada tulisan chat, CHAT. Nah, tinggal klik di sana, nanti bisa ketik di sana ya Bapak Ibu. Mohon izin.
Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mau melanjutkan sekaligus menyelesaikan apa yang tercatat di dua raja-raja kemarin. Kemarin kan sampai ayat yang ke-27 ya. Nah, sekarang kita mau melanjutkan di ayat yang ke-28. Oke. Ya. Oke. Baik. Kita mau melanjutkan di ayat yang ke-28. Dua Raja-Raja pasal 23 ayat yang ke-28. Selebihnya. Oh, ini udah langsung selebihnya ya. 27 deh. Jadi masih ada nyambung kemarin ya. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku akan membuang kota yang dipilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Ya. Selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dalam zamannya itu majulah Firaun-Neko, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido segera sesudah ia melihatnya. Pegawai-pegawainya mengangkat mayatnya dengan kereta dan Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja, menggantikan ayahnya. Ya, Bapak Ibu, sampai di situ. Pendek sekali Abuna. Ya, memang hari ini pendek tapi penjelasannya cukup lumayan panjang. Oke, sudah ada pokok doa dari Ibu Yani. Baik, nanti kita doakan ya. Selain sebelumnya ada dari Ibu Nancy dan Pak Jusman ya, pokok doanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pendek banget ya. Jadi cuma hanya sekedar menceritakan riwayat Yosia yang semua yang dilakukannya dan segala macam, dan kematian Yosia yang dibunuh oleh Firaun-Neko ya. Jadi seperti yang sudah pernah ke Holy Land bareng sama Abuna, bahwa Firaun itu bukan nama raja ya, tapi itu jabatan. Jadi kalau dibilang Firaun-Neko berarti Raja Neko ya. Firaun-Neko Raja Mesir gitu ya. Firaun Ramses Raja Mesir ya. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Jadi bukan nama rajanya itu adalah Firaun, tapi itu jabatan ya, itu satu titel lah seperti itu ya. Disebut sebagai Firaun apa gitu namanya ada lagi ya. Oke, sudah ada pokok doa dari Butia Pardede. Oh yes, tentu Butia Pardede masih tetap kita dalam doa ya, sama seperti Bu Afrina juga kita doakan terus. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, saya saatnya sekarang untuk memberikan penjelasan sedikit ya. Baik. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa bagaimana di pemerintahan Yosia yang di usia 8 tahun dia jadi raja, lalu kemudian dia melancarkan reformasi yang begitu luar biasa dengan segenap kekuatannya, dengan segenap jiwanya. Apa saja itu saya mohon izin merefresh kembali ya. Bagaimana hal yang pertama kalau kita baca dari ayat 1 sampai yang ketiga, dengan segala kekuatannya, dengan segala kesetiaannya, hikmatnya, ya kasihnya, ia membawa seluruh rakyat kembali kepada perjanjian dengan Tuhan. Ya, jadi tidak hanya membawa kembali kepada Tuhan, tapi membawa kembali kepada perjanjian dengan Tuhan. Dia mengikatkan perjanjian yang baru dengan Tuhan. Dan untuk merealisasikan perjanjian yang baru itu dengan Tuhan, dia mulai menghapus dengan nyali yang besar. Dia menghapus segala bentuk penyembahan Baal, baik Asyera maupun Moloch ya. Kalau kita lihat ayat 4 sampai 10.
Bagaimana ia juga merobohkan mesbah ilah-ilah yang dibangun raja sebelumnya. Itu di ayat 11 dan 20 ya. Serta kembali ia membawa dan memimpin seluruh rakyatnya untuk merayakan Paskah bagi Tuhan ya. Paskah di masa itu berbeda, belum di masa seperti yang kita. Paskah di masa itu adalah mengingat bagaimana mereka keluar dari perbudakan Mesir. Ya, itu Paskah bagi mereka pada saat itu. Kenapa, Abuna? Karena Allah belum inkarnasi, belum berubah menjadi daging, ya. Jadi peringatan Paskah itu adalah untuk mengingat mereka lepas dari perbudakan Mesir, ya. Kalau Paskah kita yang sekarang kan mengingat bagaimana kita lepas dari perbudakan dosa karena kematian Kristus di kayu salib, ya, sebagai inkarnasi Allah di dunia ini. Nah, dibilang dalam 2 hari ini kan kita bisa melihat bagaimana dengan nyali besar itu Yosia adalah seorang raja yang berani melakukan sebuah manuver kembali kepada Tuhan dengan segenap hati, ya. Sampai dikatakan ayat 25 kemarin, dia seorang raja yang berani tampil beda, ya. Nggak ada raja sebelumnya dan sesudahnya sama seperti dengan Yosia. Nah, kalau kita bicara begini berarti apa? Ada banyak sekali perubahan yang bisa diakui tidak hanya secara sesama kerajaan Yehuda tetapi juga di negara-negara lain, ya. Bahkan sejarah juga mengakui tidak ada raja seperti Yosia. Kemarin judulnya berani tampil beda ya Bapak Ibu ya. Atau berani beda ya. Artinya apa Bapak Ibu? Saya ingatkan saja supaya nanti nyambung nih dengan penjelasan hari ini. Apapun keadaan Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu sudah bertumbuh, sudah kenal firman Tuhan, sudah kenal kebenaran, dan Ibu dan Bapak itu menjadi orang yang paling berbeda saat ini dari yang lainnya gitu ya. Berbeda mungkin dari kebiasaannya, entah diragukan keasliannya, entah apapun bentuknya. Nah, saya Abuna mau cuma mengingatkan bahwa jangan ragu dan jangan takut dan jangan mundur Bapak Ibu. Ya, karena yang terpenting adalah apa? Bukan bagaimana kita diakui oleh manusia, tetapi bagaimana Allah menyertai kita sebagai salah satu bentuk pengakuan Allah kepada kita. Sehingga banyak hal-hal mujizat terjadi yang bisa kita alami. Ya, Bapak Ibu. Apakah setan tidak bisa memberikan? Setan bisa memberikan, tetapi berbeda dari apa yang Tuhan berikan. Kalau yang Tuhan berikan pasti selaras dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan waktunya itu pasti tepat. Orangnya pun juga tepat, nggak orang sembarangan. Tetapi kalau misalnya setan itu bisa saja dengan hal yang lain. Dan yang pastinya tidak ada damai sejahtera. Orangnya pun juga belum tentu sebagaimana yang diperkirakan. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak mampu dan tidak bisa melakukan mujizatnya melalui orang-orang fasik. Makanya ada firman Tuhan berkata, perpindahan kekayaan dari orang fasik. Lalu bagaimana kita juga bisa melihat peristiwa demi peristiwa raja-raja, baik raja dari Israel dan juga Yehuda, ketika mereka pecah dari Yerobeam, Rehabeam, bisa memakai musuh untuk memenangkan pertempuran. Jadi sebenarnya itu tidak terlalu esensial ya Bapak Ibu untuk memperbincangkan ketika kita bisa tampil beda, ini siapa nih yang bikin? Karena nanti akan ada buahnya Bapak Ibu ya. Dan buahnya ini bukan untuk memuaskan manusia, tetapi memuaskan Tuhan, juga bukan memuaskan tuh diri sendiri. Karena kalau kita memuaskan diri sendiri, nanti kita akan terjebak dengan keinginan manusia. Karena kita kan manusia. Tetapi kalau keinginan dari Tuhan, maka tidak akan terjebak. Faedahnya apa? Faedahnya Bapak Ibu, paling tidak kebaikan Tuhan itu sifatnya akan sampai di titik akhir kehidupan kita. Apa bentuknya? Kita bisa lihat bagaimana memang Tuhan tidak beralih dari murkanya ya. Di ayat yang ke-26. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel.
mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Ya, Bapak Ibu. Jadi karena Raja Yosia sudah mendengar apa yang dibacakan kembali yang tertulis di Taurat, bagaimana Allah itu benar-benar murka atas kejahatan Manasye, karena kan ini yang paling terakhir sebelum Yosia ini kan Manasye yang paling jahat ya. Makanya semua yang diperkatakan Tuhan, dinubuatkan Tuhan akan menunggang balikan, ibaratnya mencabut perjanjiannya, itu tidak akan ditimpakan kepada Yosia. Paling tidak Yosia tidak akan melihat malapetaka itu. Mungkin ada yang berpikir begini ya Bapak Ibu, kok hidup di dalam Tuhan itu seperti hidup dengan disertai paradoks ya. Paradoks-paradoks yang tidak terjawabkan gitu ya. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu kita buka di 2 Tawarikh pasal yang ke-35. Boleh kita buka di 2 Tawarikh pasal yang ke-35. Kita mau baca ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengalami penelusuran ini. Ini penjelasan dari ayat yang di 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 tadi. Di ayat yang ke-29, bagaimana Firaun Neko dan ketemu sama si Raja Yosia lalu membunuh dia di Megido ya. Kemudian daripada semua ini ya, 2 Tawarikh yang kita mau bahas untuk menjelaskan sebagai penjelasan. Mungkin ada yang berpikir iya ya, penuh paradoks dan tidak selalu dapat dipahami. Yosia dibunuh oleh Neko, ayat yang ke-20, 2 Tawarikh pasal 35 ayat yang ke-20. 2 Tawarikh pasal 35 ayat ke-20. 2 Tawarikh itu setelah 2 Raja. 1 Tawarikh baru 2 Tawarikh ya. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko raja Mesir hendak berperang ke Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tapi melawan raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Yosia, Raja Yosia, dan raja berseru kepada orang-orangnya, bawa aku dari sini karena aku luka parah. Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia, dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatan yang saleh yang sesuai dengan yang ada dalam Taurat Tuhan, yang riwayatnya dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Ternyata Tuhan bisa menitipkan pesannya melalui siapa? Firaun Neko. Jadi itu sebabnya kita manusia tidak punya hak, tidak punya kuasa untuk menentukan dan menilai kualitas dan juga apa dan dari mana dan seperti apa. Karena apa? Karena Tuhan bisa pakai
bisa pakai siapa saja. Ya memang ini tidak bisa kita pahami. Kalau kita lihat mungkin ada yang berkesimpulan, karena saya sempat berpikir juga, kitab Tawarikh ini lumayan sedikit rumit tapi detail gitu kalau menceritakan sebuah kisah ya. Karena di sini diceritakan Yosia itu melawan pesan Allah dengan menyamar dan akhirnya dibunuh sama Firaun Neko gitu dalam peperangan. Dan di 2 raja-raja tidak ada kisah yang begitu komplikasi mengenai Yosia yang melawan pesan Allah. Apakah ini bertentangan? Tidak. Di 2 raja-raja hanya memang ketaatan dan reformasi yang dilakukan Yosia yang menjadi fokus dan sentral dalam pencatatan atau sejarah atau cerita. Jadi apa nih Abuna? Kitab kita nggak asli? Bukan. Itu gunanya kita baca Alkitab Bapak Ibu. Itu gunanya kita baca Alkitab. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau kita hanya sekedar baca satu aja, lalu kita tidak diperlengkapi dengan hal yang lain, bagaimana kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan eksplisit secara holistik, secara menyeluruh? Apa yang terjadi? Bagaimana? Seperti apa? Memang secara kedagingan kita pasti akan menyayangkan kan? Ya. Kenapa dibahas ini Abuna? Itu faktor manusianya. Terkadang ketika kita sudah membaca kisah seorang raja atau kisah tokoh Alkitab yang perfect, sempurna, kita tentu mengharapkan happy ending. Kita tentu mengharapkan sebuah gambaran yang kayaknya panutan banget gitu. Tetapi sayang nih ada cacatnya. Demikian juga Raja Daud bukan? Kita juga tahu bagaimana Raja Daud, bagaimana ini, ada cacatnya. Ya, memang tidak semua ada cacatnya. Tetapi ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Ini menunjukkan sebuah penjelasan bahwa pengertian kematian yang dialami oleh Raja Yosia yang disampaikan Tuhan bahwa akan dikebumikan dengan damai dan tidak melihat kehancuran Yerusalem dan malapetaka itu dipenuhi oleh Tuhan. Namun cara matinya memang tidak pernah dibicarakan. Tentu kita akan berpikir, dikebumikan dengan damai. Berarti ini matinya lagi tidur ini. Bapak Ibu yang terkasih, apakah seseorang yang ketika dipanggil Tuhan dalam saat tidur itu adalah mati dengan damai? Ya cuma orang yang mati itu yang tahu. Apakah dia mati itu meninggalnya itu karena dalam keadaan damai atau enggak? Karena yang tahu apa yang ada di dalam diri orang itu kan hanya dia yang tahu dan Tuhan yang tahu, yang memanggil dia. Caranya apakah damai? Yosia? Tidak. Caranya menurut kita, ini dia tidak nurut sama nasihat Tuhan yang Tuhan taruh di mulut si Firaun Neko. Tapi kan pada saat itu yang dia tahu, dia melihat secara kedagingannya nih muncul. Firaun adalah musuh dari kerajaan Yehuda. Sehingga apa yang namanya musuh ya harus saya perangi. Kira-kira seperti itu. Overconfident, ya banyak penjelasan. Mungkin bisa juga kita mengambil sebuah sikap penilaian overconfident atau terlalu percaya diri. Memang betul kita tidak boleh terlalu percaya diri. Karena begitu kita terlalu percaya diri, maka kita tidak bisa melihat faktor Tuhan yang bisa bekerja di sekeliling kita. Karena kita fokusnya adalah frame-nya baik. Padahal Tuhan juga ada loh di dalam keadaan yang tidak baik. Bahkan di dalam keadaan yang tidak baik itu Tuhan sebenarnya juga akan terasa lebih ada. Lebih nyata pasti. Mungkin bukan pada saat keadaan yang tidak baik. Karena pada saat keadaan tidak baik, yang berkecamuk apa? Perasaan yang gak enak, pikiran yang pusing dan kalut. Setelah apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Tetapi setelah itu kita baru bisa mengakui, iya ya, Tuhan Yesus itu mengasihi dan menyertai saya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari-hari ini,
yang kita hadapi sekarang maupun besok, mau dinilai seperti apa oleh orang-orang terdekat, mau dianggap seperti apa oleh orang-orang terdekat bahkan terjauh, takaran dan standarnya bukan itu. Mungkin pada saat ketika kita berharap kita bisa dipandang sebagaimana yang telah kita lakukan, sesuai dengan apa yang kita lakukan, tetapi itu tidak kita dapatkan. Mohon izin sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Tidak kita lakukan, saya ulangi ya, tidak seperti yang kita lakukan sebenarnya, tetapi kok ini yang saya dapat. Pada saat itu kita belum dan biasanya tidak akan langsung merasa penyertaan Tuhan. Tetapi ketika setelah itu kita langsung mendapatkan penyertaan Tuhan. Apa itu Bapak Ibu? Rasa damai sejahtera. Jadi kalau Anda tanya apakah menurut Abuna Yosia ini mati dengan damai? Saya sangat yakin iya. Kenapa? Karena ia dikeluarkan dari medan pertempuran. Memang tubuhnya luka parah, tetapi ia keluar dari medan pertempuran dan Yosia tidak melihat kehancuran Yerusalem. Yosia tidak melihat malapetaka besar itu terjadi. Mungkin ada penyesalan di dalam diri Yosia, tetapi di balik penyesalan itu dia menemukan kedamaian. Ya, Bapak Ibu. Jadi entah 2 Tawarikh pasal 35 ayat 20 sampai 27 ini, atau yang ada di 2 Raja-Raja pasal 23 sama benarnya. Jadi yang kita anggap kok kayaknya paradoks banget ya. Penuh paradoks deh. Hal-hal yang tidak perlu selalu bisa saya pahami. Teka-teki yang kayaknya ngejelimet, gak masuk akal. Sekarang terjawab. Hari ini kita diajarkan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, jangan menilai dari apa yang kita bisa nilai Bapak Ibu. Karena penilaian kita bisa salah. Jangan mengakui dari pengakuan kita juga Bapak Ibu. Karena pengakuan kita bisa keliru. Entah kita sebagai pimpinan perusahaan, terkadang belum tentu semuanya benar dari kita. Juga bukan selamanya juga penilaian orang itu yang selalu benar. Jadi apa yang harus saya lakukan Abuna? Yang harus kita lakukan adalah tetap hidup dalam rencana Tuhan. Tidak mengambil keputusan sendiri dan menanti sampai tuntunan Tuhan selanjutnya itu terjadi. Itu yang harus dilakukan. Jangan mundur, jangan undur, jangan bikin strategi sendiri seperti Yosia. Yosia melakukan strategi sendiri karena dia merasa percaya Tuhan menyertai dia. Justru karena dia overconfident, tapi dia bikin strategi sendiri tanpa tanya Tuhan, karena bukan Tuhan yang menyuruh dia untuk menyamar, bahkan Tuhan sendiri yang menetipkan perkataannya. Karena apa? Firaun Neko kan tidak menyembah Allah. Firaun Neko kan hanya menyembah dewa. Dan Firaun Neko tidak pernah berkata dengan bijaksana. Dia penuh dengan kesombongan, dia penuh dengan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Tapi karena Yosia pada saat itu tidak ngeh dan tidak jeli bahwa apa yang diperkatakan oleh Firaun Neko itu adalah perkataan dari Allah, ditaruh di mulutnya. Kenapa? Bijak sekali. Tapi dia tidak melihat itu. Jadi penting berarti ini. Saya tidak tahu apa yang akan Anda dan saya hadapi di bulan ini, di minggu ini, di hari ini, ataupun esok. Mungkin sesuatu yang besar, sesuai dengan janji Tuhan yang besar. Mungkin sesuatu yang spektakuler, sesuai dengan janji Tuhan yang spektakuler di tahun ini. Tahun 2025, a year of spectacular blessings. Berarti di balik itu tentu akan ada pertempuran sengit. Tentu akan ada pergumulan yang berat. Tentu akan ada tantangan yang besar. Sikap kita bagaimana menghadapi masalah, melihat masalah, mencerna masalah, menyampaikan sesuatu dan menyelesaikan masalah, itu sangat penting dari apa yang kita pelajari.
Salah satunya apa? Di 2 Raja-Raja pasal 23 ini. Tetaplah hidup dalam rencananya Tuhan Bapak Ibu. Jangan mundur dan undur. Tetaplah percaya dan setia. Yang dijanjikannya itu tetap dipenuhi. Walaupun ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Karena apa? Karena kita bayangkan kelihatan hanya di mata kita. Tapi hati hanya Tuhan dan kita yang tahu. Sesulit apapun keadaan saudara hari-hari ini, jangan sampai hubungan Tuhan dengan saudara menjadi sulit. Atau hubungan saudara dengan Tuhan yang menjadi sulit. Karena percayalah Bapak Ibu, penyertaan Tuhan selalu nyata. Setelah kita melewati itu semua, baru menyadari. Karena kalau pas lagi mengalami, namanya lagi perang, sama seperti Yosia, lagi perang. Dia nggak menyadari Tuhan menyertai dia lewat musuhnya. Dia hanya melihat Tuhan menyertai dia lewat apa yang Tuhan taruh dalam diri saya. Padahal dia juga nggak sadar, Tuhan nggak ada ngomong, dia suruh nyamar, ibaratnya begitu. Ya, itu di luar dari kesadaran. Jadi mungkin saja ada hal-hal yang di luar dari kesadaran orang-orang di luar sana yang kita dengar dan itu nggak enak. Mungkin saja di luar dari kesadaran kita yang kita perkatakan dan kita lakukan dan itu membuat orang di luar tidak enak. Sama-sama. Berarti kalau kita sudah benar kebenaran ini, kita harus sama-sama mau datang kepada sumber kebenaran dari segala kebenaran. Yang minta ampun kepada Tuhan dan kita meminta segala permohonan kita di hadapannya. Karena Dia Allah yang pasti tidak pernah undur dari perjanjian setianya. Amin Bapak Ibu. Ingat baik, jadilah sebagai pribadi yang tetap berani berjalan di pihaknya Tuhan. Apa yang disampaikan hari ini bicara mengenai tetap dalam rencananya Tuhan. Jangan berubah. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Boleh taruh tangan di dada sama-sama dan perkatakan dengan iman. Aku tetap dalam rencananya Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami juga tetap dalam rencana Tuhan untuk mendukung dalam doa. Sebagaimana dititipkan oleh Ibu Nancy dan Pak Jusman. Untuk anak kami Afrina Sihombing dan ibu mertuanya akan pulang ke Medan hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 ini. Pesawat jam 11.30. Dan juga janin di dalam kandungan beliau. Dalam nama Tuhan Yesus. Beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu, kami semua menyaksikan, mendengar peristiwa. Dan kami percaya di tahun ini pun kami juga akan mendengar dan menyaksikan peristiwa namun berbeda. Kami mau perkatakan, kami mau materaikan demi nama Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Kali ini peristiwa yang kami dengar dan kami lihat berbeda dari yang pernah kami lihat sebelumnya. Peristiwa ini adalah peristiwa yang menghidupkan, peristiwa yang nyata, yang menguatkan. Malaikat-malaikat di surgamu berkemah di sekeliling Ibu Afrina, menutup bungkus janin yang ada di dalam kandungannya, memberkati dokter yang Tuhan pertemukan, suaminya, dan juga orang tuanya di sana, ibu mertuanya dan keluarga besar di sana. Bahkan seluruh kami di BW ini pun sepakat bahwa ketika tangan Tuhan menenun wajah di janin kandungan Ibu Afrina, saya mau perkatakan penyertaan Tuhan berlaku di sana. Pemeliharaannya, tanggung jawab Tuhan dinyatakan. Tidak ada satupun kuasa iblis yang bisa masuk dan mengambilnya. Engkau yang sendiri bertindak. Engkau sendiri yang akan membela dan juga menjaganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Perjalanan mereka juga akan aman dan beruntung. Sama seperti harapan dari Ibu Yani yang mendukung dukungan doa karena pagi ini putrinya Patrice terbang dari Busan ke Seoul. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan perjalanan yang aman.
Tuhan Yesus memberkati dengan pemeliharaan yang sempurna dan dijauhkan dari mara bahaya. Terpujilah Tuhan yang telah menyatakan bagaimana apa yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu di puncak Gunung Sinai. Itu juga yang Engkau nyatakan kepada Ibu Tia Pardede, dan saat ini sedang berada di tempat di mana lokasi itu hamba dengar, yaitu di Birmingham City, United Kingdom. Tuhan, hamba berdoa untuk ujian yang akan dihadapi dalam minggu depan, termasuk proses di minggu ini, hingga ujian penentu studi untuk lanjut ke tahun berikutnya. Kami semua sepakat Engkau ada bersama dengan Ibu Tia Pardede. Sebab Engkau yang menerbangkan dan menempatkan dan mengizinkan dan menyertai dan memelihara, Engkau juga yang akan menjaganya. Engkau yang akan menentukan dan memberkati orang-orang yang akan beliau temui. Pertolongan demi pertolongan akan diberlakukan kepada Ibu Tia Pardede. Jerih payahnya, semangatnya, suka dukanya, laranya, kurang tidurnya, letih lesunya, itu semua tidak akan sia-sia. Air matanya, keringatnya, semua akan diganti dengan keberhasilan, sukacita, sempurna. Dan tidak ada yang gagal. Berlaku juga bagi kami semua yang hari ini mungkin akan kerja dalam perjalanan kami, akan tidur dalam waktu istirahat kami, yang sakit disembuhkan, yang akan dalam perjalanan Tuhan beri penyertaan baru, sesuai dengan janji Tuhan, selamat tiba sampai di tujuan. Pemeliharaan Tuhan juga ada. Dan bagi yang hampir putus asa, bagi yang hampir mau menyerah dengan Tuhan, hari ini saya mau perkatakan, tidak ada kata menyerah. Sebab kami semua mau sepakat, kami tetap setia, kami tidak akan kendor, kami tetap dalam rencananya Tuhan. Di dalam BW ini, karena BW ini adalah rencana Tuhan. Apa yang menjadi bagian kami dalam BW ini tetap kami lakukan, tetap akan kami kerjakan, bagaimanapun kondisinya dan apapun bentuknya. Sebab tangan Tuhan yang merajut, tangan Tuhan yang merenda, tangan Tuhan yang akan menyelesaikan hingga gambaran yang sempurna itu dapat kami lihat indah pada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara sekalian mengasihi Tuhan, terimalah berkat dan janji Tuhan untuk saudara yang diberkati dan diurapi hari ini. Bagaimana firman Tuhan berkata dan berjanji bahwa Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau, memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pasanganmu dan anak-anakmu akan mendapat berkat. Keluarga besarmu akan mendapat berkat. Engkau akan mendapat pembelaan dan pemeliharaan dari Tuhan. Jadi tetaplah di dalam rencananya Tuhan. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, janji setianya yang dipegangnya dan akan dinyatakannya sampai engkau menikmatinya, sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Allah yang hidup, Yesus Kristus, yang sepakat dan percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Mohon maaf ya Bapak Ibu, agak lost sampai 14 menit karena tadi kita agak sedikit telat mulainya. Tapi saya mau tutup dengan kesaksian Bapak Ibu. Semalam itu, kemarin itu saya jalan pergi dari rumah itu pagi. Waktu estimasi di Google Maps itu sekitar 1,5 jam sudah sampai. Ternyata baru sampai itu 2 jam 52 menit, hampir 3 jam ya Bapak Ibu. Macetnya luar biasa. Padahal jaraknya cuma dari Bekasi sampai ke daerah Jakarta Selatan, tapi macet. Saya kemarin ada syuting podcast baru, tayangnya setiap Jumat ya. Nanti saya akan kabar ke Bapak Ibu dan mohon izin untuk boleh berkenan mengikutinya ya. Jadi selain Rabu di Cahaya Bagi Negeri,
juga ada podcast dan ada tayangan di RTV Bapak Ibu ya, jadwalnya nanti akan disampaikan. Nah lalu kemudian puji Tuhan ya. Nah lalu kemudian saya sudah berpikir saya pasti terlambat karena produser saya dan juga timnya itu memang mereka bilang, kan saya tanya, maaf ya saya belum pernah terlambat seperti ini. Mereka pun juga terlambat karena mereka ternyata juga kena macet 3 jam Bapak Ibu, 3 jam lebih dari Cikarang. Nah asumsi mereka akan syuting cuma sampai jam 1 karena narasumbernya itu hanya bisa sampai jam 1 ya. Narasumbernya hanya bisa sampai jam 1 siang. Tapi Bapak Ibu, apa yang diperkirakan, oh nanti orangnya pasti marah, orangnya pasti nih kesel, aduh nanti perasaan saya nggak enak. Anda bisa bayangkan kalau di posisi saya. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau lanjut silakan nggak apa-apa ya. Tapi saya harus selesaikan kesaksian ini. Kalau di posisi saya pasti yakin Anda pasti akan masuk dalam perasaan apa? Nggak enak, lalu kemudian segan, sungkan, ya. Lalu kita membentengi dengan cara mungkin muka muram atau bohong dan lain sebagainya. Puji Tuhan, dulu saya begitu, kadang-kadang begitu, jujur aja. Karena apa? Ngebentengin diri. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan, saya cuma bilang, Tuhan saya percaya ini dalam rencananya Tuhan. Nggak masuk akal memang. Karena narasumbernya jam 1 cuma bisa sampai jam 1. Tahu nggak Bapak Ibu saya nyampe itu jam berapa? Saya nyampe di lokasi itu jam setengah 1 Bapak Ibu. Tepat jam 12.30. Wah itu macetnya ampun-ampunan. Nah Bapak Ibu sekalian terkasih, begitu sampai saya nggak banyak ngomong, saya nggak apa-apa, saya cuma bilang minta maaf. Saya bahkan disambut dengan tawa, shalom, lalu kemudian mereka minta izin karena mereka mau sama-sama skip makan siang supaya narasumbernya bisa nggak telat untuk ke acara selanjutnya. Oke. Jadi saya dapat pengarahan langsung kami syuting take, nggak ada cut, nggak ada apa, semua jalan normal. Pokoknya semua jalan masuk dalam pembicaraan yang intens, menarik, ya juga ada terharunya. Karena semua kejujuran demi kejujuran dibuka di sana. Karena kan di Cahaya Bagi Negeri bicara tentang tidak hanya kontennya, tetapi juga real life-nya seperti apa, dan testimoninya, perjalanan imannya. Singkat cerita, baru sadar itu baru selesai jam 3 kurang seperempat. Narasumbernya pun baru ngeh pembicaraan kami itu, bahkan produser kami semua tuh baru ngeh. Kami tuh syuting baru jam 3 kurang seperempat baru selesai, baru cut. Itu saya belum bikin intro, belum bikin segala macam. Dan di situ pun saya masih sempat untuk apa? Untuk foto, video kami semua. Lalu kemudian saya doakan mereka, ya saya doakan narasumbernya. Lalu pas habis doa, sebelum doa, pas mau doain, narasumbernya langsung buka handphone, bergegas karena aduh jam berapa nih gitu. Tapi Bapak Ibu percaya nggak? Narasumbernya ngomong gini, haleluya puji Tuhan. Langsung ngomong begini, wah pastor, nah, kalau di situ saya dipanggil abang ya, karena mereka minta izin karena supaya podcastnya nggak terlalu kaku gitu. Kalau panggilannya pastor langsung kayaknya gimana, jadi panggil abang ya. Bilang begini, abang pastor ya apalah, yang penting pastornya abang atau abangnya pastor gitu, saya nggak ngerti. Tapi begini, pastor, puji Tuhan nih, ini mujizat. Kenapa Pak? Kita kan nggak nyangka nih, saya baru nyangka jam 3 kurang kita baru selesai. Oh iya, Bapak jam 1 ya? Oh iya gitu semua gitu ya. Enggak, tapi ini justru saya dapat WA. Mereka minta maaf. Yang harusnya jam 1 mereka bilang undur jam 4 lewat. Karena mereka sendiri yang minta undur. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, terkadang kita melihat sesuatu yang gagal. Kita melihat sesuatu yang rumit dan kacau balau. Dan biasanya kita tinggalkan. Tapi justru Bapak Ibu, disitulah pertaruhannya. Kalau saya ikut rumit, keadaannya pasti tidak akan sama. Pembicaraannya tidak akan enak, diskusinya nggak lepas, dan akhirnya buru-buru. Kok dilalah memang Tuhan kasih
kami semua lupa kita tuh saking enaknya ngobrol. Kita berasa syuting itu cepat, padahal itu ngobrol sudah 2 jam, hampir 2 jam. Interview itu hampir 2 jam ngobrol kami soalnya. Terpujilah Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi tetaplah dalam rencana Tuhan. Apa yang kita lihat belum tentu seperti yang Tuhan berikan. Ya. Tuhan berkati ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah berkenan mendengar kesaksian Abuna. Biarlah kesaksian Abuna ini menguatkan Bapak Ibu semua dan kita semua. Supaya tetap dalam rencananya Tuhan. Kita selalu tanya dada sama-sama sebelum kita berpisah. Aku tetap dalam rencananya Tuhan. 1, 2, 3. Aku tetap dalam rencananya Tuhan. Dan kita tetap di dalam BW sampai di hari Senin. Oke? Iya. Tetap juga jangan kasih kendor. Oke, Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Shalom. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya Abuna, Abuni. Sampai jumpa hari Senin. Baik, sampai jumpa hari Senin. Tuhan Yesus memberkati ya Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap rencana Tuhan. Bye. Shalom, dadah. Bye. Kasih Abuna Abuni. Iya.